anak-anakku sekalian. Jadi kita penting sekali ya membiasakan dari sejak dini untuk kita selalu membaca. Kenapa selalu membaca? Karena dengan membaca wawasan kita, pengetahuan kita itu pasti akan bertambah. Nah, ditungguin dari tadi. Kemana aja? Maafin, tadi bantu ibu dulu. Buku baru lagi. Apa tuh? Lihat dong. Nanti aja deh di sekolah. Oh, ya Sekarang udah. berangkat aja yuk. Oke. Waalaikumsalam. Wah, kalian seperti biasa ya masuk pagi. Iya dong, bisa aja Bapak. Ya udah, kalian persiapan pembiasaan, silakan masuk. Oke, Pak. Setiap pagi, suasana sekolah ini dimulai dengan ketenangan. Setelah jiwa disiram dengan doa, kini tiba saatnya menyiram akal dengan bacaan. Kegiatan literasi bukan sekedar membaca teks, tetapi membaca kehidupan, melatih nalar, menumbuhkan empati, dan membuka cakrawala. Aduh, gara-gara batu ini. Apa nih? Perpustakaan bakal diganti robot, buku-buku bakal dibuang. Anak-anak harus tahu nih. Pak, jangan ditutup dulu dong, Pak. Astagfirullah, Panji, kamu dari mana aja kebiasaan? Pak, saya bisa masuk gak, Pak? Bisa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan perpustakaan di Indonesia. Dulu, perpustakaan hanya dikenal sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tapi sekarang perannya sudah jauh lebih luas. Perpustakaan kini menjadi
pusat informasi, tempat belajar sepanjang hayat, bahkan ruang kreatif yang terbuka untuk siapa saja. Di era digital seperti sekarang, perpustakaan tidak hanya menyediakan buku cetak, tapi juga buku elektronik, jurnal online, dan akses internet untuk mencari pengetahuan. Pak, berarti kita bisa belajar di mana aja dong, asal kitanya mau membaca. Iya, betul sekali, Melda. Itulah hebatnya perpustakaan modern, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kan begitu, Panji? Coba jelaskan apa fungsi perpustakaan bagi pelajar. Tempat tidur, Pak. Bukan buat cari ilmu. Ya, bagus. Tapi lain kali jangan tidur di kelas ya. Karena ilmu gak bakalan masuk kalau kita hanya memejamkan mata tiduran seperti tadi. Ingat anak-anak, membaca itu membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalian tahu nggak? Katanya perpustakaan bakal diganti sama robot. Emang iya? Iya benar, tadi aku sempat baca di koran. Gawat dong. Panji, kamu udah kasih ini ke Badar? Jelas dong. Gimana kalau enggak? Coba lihat deh sumbernya terus baca dulu sampai selesai. Ah udahlah, mungkin benar. Oh iya. Coba lihat deh sumbernya, terus baca dulu sampai selesai. Coba lihat deh sumbernya, terus baca dulu sampai selesai. Sebenarnya ini tuh apa sih? Aku harus cari tahu. Waduh, ini mah poster dari AI. Berarti tadi aku nyebarin berita bohong dong. Sore itu, Panji benar-benar belajar sesuatu. Bahwa membaca bukan cuma soal bisa mengeja, tapi tentang memahami isi dan mencari kebenaran di baliknya. Faktanya, minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data UNESCO, Indonesia pernah berada di peringkat 60 dari 61 negara dalam hal literasi. Artinya banyak orang bisa membaca, tapi belum menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Namun di banyak sekolah, semangat membaca mulai tumbuh. Setiap pagi, kami membiasakan diri membaca bersama. Ada yang membawa buku dari rumah, ada yang membaca tulisan teman sendiri. Buku itu adalah gudangnya ilmu, ya. Biasakan setiap hari minimal setengah halaman kalian membaca. Buku apa saja yang kalian minati, yang kalian sukai. Sehingga dengan sendirinya ketika kita sudah membaca buku tersebut, maka akan menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, juga wawasan kita akan bertambah, ya. Jadi biasakan untuk selalu membaca. Dari kebiasaan sederhana ini, kami belajar bahwa literasi bukan sekedar membaca huruf, tapi memahami makna, membuka pikiran, dan memperluas wawasan. Mungkin kami belum punya segalanya, tapi semangat untuk terus membaca dan belajar adalah kekuatan terbesar kami.